Bos, siapa sih yang gak suka batik? Tradisi leluhur bangsa yang menjadi warisan budaya tak benda dari UNESCO ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Dengan motifnya yang beraneka ragam, batik tidak hanya digunakan dalam acara resmi, bisa juga digunakan untuk sehari-hari nih bos. Kalau bos-bos pengen banget menambah koleksi batiknya, bisa banget mampir ke Cirebon, Jawa Barat, salah satu sentra penghasil batik berkualitas. Gak heran sih kalau banyak publik figur kenamaan yang datang kemari. Mulai dari Denny Sumargo, Sandiaga Uno, sampai Chelsea Islan. Hai bos, selamat datang di BT Batik Trusmi Cirebon. Di belakang saya ada ibu-ibu pengrajin batik Trusmi ya. Alhamdulillah aku udah menjalani bisnis BT Batik Trusmi ini dari usia 17 tahun. Mau tahu perjalanan bisnis saya? Tetap di Cuan Bos. Dari usia 17 tahun, Kak Sali memulai bisnisnya. Wah, masih muda banget ya bos. Tapi sebelum merintis ke bisnis batik, doi ini dulu awalnya jualan kain kafan loh. Sebenarnya awalnya tuh aku nggak jualan batik dulu. Yang aku jual adalah kain kafan. Nah banyak banget nih yang nanya, ih kenapa sih kok jualan kain kafan? Serem amat gitu. Jawabannya karena itu yang paling gampang. Jadi saat aku usia 17 tahun, tahun 2006 baru lulus SMA, yang bisa aku lakukan ya udah cuma jualan kain kafan karena kan aku belum punya ilmu bisnis, belum punya pengalaman bisnis, tapi aku punya semangat yang kuat buat jualan. Lebih mudah dan murah ya kak? Namun sayangnya nih bos, bisnis ini nggak moncer sama sekali. Bukannya untung, malah buntung. Nggak nyerah, Kak Sali mikir keras gimana nih supaya kain kafannya laku. Kebetulan tetangga aku tuh ada pengrajin batik, jadi aku nanya-nanya tuh. Sepengetahuan aku anak sekolah yang baru lulus itu kan batik tuh cuma seragam sekolah doang ya. Tapi ternyata batik tuh bisa dibuat macam-macam. Dan salah satu bahan bakunya adalah kain kafan itu, kain katun. Jadi bisa dibikin batik. Dari situlah sisa kain kafan yang gak laku, aku kasih pengrajin batik. Aku melihat proses batiknya dan disitulah aku jatuh cinta banget sama batik. Yuhu, tapi jangan salah kira ya bos. Setelah Kak Sali menemukan solusi untuk permasalahannya, bisnisnya bisa langsung lancar jaya. Masih banyak penolakan yang diterima Kak Sali karena memulai bisnis di usia muda. Ini barang dari mana? Kamu kan masih kecil-kecil. Dulu kan saya waktu jualan mulainya dari 17 tahun ya. Mungkin orang nggak percaya saya bawa satu karung barang itu barang dari mana. Pernah, tapi justru orang ketika meremehkan kita itu tergantung respon kita mau seperti apa. Kalau respon kita negatif, kita akan menyerah, insecure, ya kan, mungkin patah semangat. Belum selesai dihadang usia muda, barang dagangan batik Kak Sali banyak ditolak karena dianggap kurang update sama motif zaman now. Terus aku jual tuh ke pasar Tanah Abang. Ternyata batiknya nggak laku. Aku nanya kan kenapa sih nggak laku? Ternyata batik yang aku buat tuh kayak udah ketinggalan zaman gitu loh, ya kan? Tapi dari situ aku belajar. Ternyata inilah perbedaannya. Ketika kita sekolah, kita belajar dulu baru ujian. Ketika kita berdagang, kita dikasih ujian dulu, baru kita belajar. Ya nggak laku kenapa? Oh iya, saya lupa loh, nggak survei market dulu. Market tuh yang lagi dibutuhkan apa? Yang lagi disukai apa? Kerennya nih bos, salah satu cara yang dilakukan Kak Sali untuk menciptakan batik-batik yang memukau adalah berkolaborasi bos dengan genre fashion yang berbeda. Dengan berkolaborasi ini bisa menyatukan dua pikiran menjadi sebuah mahakarya. Jadi dua market yang tadinya aku kan bikin tuh denim life, kita berkolaborasi dengan public figure. Orang-orang yang suka jeans yang tadinya nggak tahu batik, ternyata ketika saya berinovasi bikin produk yang namanya Denim Life itu jeans dikombinasi dengan batik, akhirnya komunitas jeans ini suka pakai batik gitu. Hasil dari kolaborasi ini juga sukses nih, bikin batik Kak Sali go internasional lewat New York Fashion Week bos di tahun 2023 ini. Wow banget kak! Salah satu motif batik yang ditonjolkan oleh Kak Sali adalah mega mendung, percampuran unsur Tionghoa dan lokal. Jadilah motif awan-awan. Jadi ini bukan motif Naruto, tapi ini motif batik khas Cirebon.
Selain motif, Kak Sali juga menyuguhkan warna-warna yang cukup menarik dan kekinian bos, colorful. Bikin anak muda makin pengen make deh. Oke banget dipakai buat harian nih. Kak Sali, bolehlah tahu berapa sih kira-kira omset dari usaha batik ini? Nah, kalau omset dan berapa pieces jualan itu jujur saya memang nggak detail ya kan. Ini tersedia dari yang harga 100.000 dapat 4 baju. Oke deh, kalau begitu tim cuan aja yang hitung-hitung ya. Kalau semisal dalam sebulan ada 2.000 aja pembeli nih kak, dengan pembelian seharga Rp100.000, maka omset yang didapat adalah sekitar 200 juta rupiah. Wow, lumayan banget nih, ratusan juta rupiah tiap bulannya. Cukup banget buat ngebantu pengrajin batik lokal di daerahnya. Gak hanya itu, Kak Sali juga mendirikan rumah tahfiz dan rajin bersedekah. Investasi jalur langitnya gak putus nih bos, hebat. Gak berhenti cuman batik, saat ini Kak Sali juga udah bikin one stop shopping. Alias kalau datang ke butik Kak Sali gak cuman bisa beli batik. Di sini juga ada toko oleh-oleh yang menampung UMKM lokal. Selain itu, pengunjung bisa membawa oleh-oleh berupa pisang bolen dan bolu pisang fresh from the oven. Bos, kalau udah capek belanja, bisa banget buat icip-icip masakan khas Cirebon di sini. Banyak pilihannya nih, ada empal gentong, empal asem, maupun nasi lengko. Jangan lupa, kalau kesini, pengunjung juga bisa merasakan experience untuk membuat batik bersama para pengrajin. Dan juga membuat kerupuk melarat khas Cirebon. Bukan cuma belanja batik, tapi juga menyediakan experience melihat langsung proses pembuatan kerupuk melarat khas Cirebon. One stop shopping ya, bisa semuanya, mau kulineran juga ada. Karena di BT Batik Trismi ini dapat rekor dunia sebagai toko batik terluas di dunia. Terwowo nggak bos sampai masuk muri? Dari batik yang ditolakin di pasar Tanah Abang bisa segede ini. Sifat pantang menyerah Kak Sali ini patut dicontoh ya bos, untuk menjadi pengusaha muda dan kaya raya. Bos, kalau ingin berbisnis kita harus jeli melihat peluang usaha. Yang penting cuan bos.